Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Baru saja kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari yang ke-50. Saya percaya bahwa ketika kita merayakan, tentunya kita juga menghayati bahwa betapa pentingnya yang namanya pencurahan Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus menyadari betul bahwa manusia ketika atau murid-muridnya pada saat itu dan kita semua ketika tidak ada penolong dalam hidup kita, tentunya hidup manusia akan semakin kacau dan bahkan kehidupan manusia tidak akan pernah mengalami yang namanya pertobatan. Oleh sebab itu sangat penting yang namanya hari Pentakosta. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 mengatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lukas 24 ayatnya yang ke-49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ketika Tuhan Yesus dia bangkit dari antara orang mati dan dia harus kembali kepada asalnya, yaitu ke rumah Bapa di surga, maka Tuhan Yesus menyadari betapa tidak berdayanya manusia jika dia meninggalkan mereka semua. Oleh sebab itu Bapa menyadari hal ini. Bapa menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang sampai hari ini Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menolong kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita. Karena setiap kita orang yang sudah dipilih harus diberikan penolong. Kalau tidak, tetap saja hidup manusia ini akan semakin kacau. Nah, apa yang dijanjikan Tuhan? Apa yang diperingatkan oleh Tuhan? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini bukan hanya berbicara tentang tempat, tetapi yang namanya Yerusalem itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ini yang dimaksud. Oleh sebab itu, kalau kita sekali waktu meninggalkan persekutuan dengan Yerusalem atau dengan Tuhan, maka hidup kita akan kacau. Hari ini biar setiap kita diingatkan bahwa jangan pernah kita meninggalkan Yerusalem. Jangan pernah kita meninggalkan hidup kita ini tidak bersekutu dengan Tuhan. Hiduplah senantiasa bersekutu dengan Tuhan sehingga Roh Kudus terus dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya pastikan kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka penolong itu senantiasa menolong setiap pribadi kita. Hari ini saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah bersekutu dengan Tuhan? Tuhan memberkati kita semua.